Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kali ini kita bagi-bagi lagi cerita ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, yaitu tentang waktu imsak yang sesungguhnya ya. Banyak kita ini terkadang tidak paham tentang waktu imsak. Terkadang waktu imsak itu dijadwalkan, dan ketika jadwalnya tiba, waktu yang ditentukan itu tiba, di situ terkadang kita jadi kalang kabut. Ya, banyak orang beranggapan bahwa waktu imsak itu sama dengan waktu subuh atau sholat subuh. Ya, menurut yang saya pahami, ya, ini kita belajar menurut Al-Quran ya. Dahulu ya, sedikit berbagi cerita. Ketika di masjid sudah diumumkan udah waktunya imsak, walaupun nasi kita itu baru setengah habis ya kan, mungkin kita telat makan sahur, baru setengah perjalanan kita makan, belum habis lagi. Tapi karena sudah diumumkan waktu sahur, kita langsung menghentikan makan kita, menghentikan sahur kita, dan di situ terkadang ada jadi kesel, ada kecewa, ada rasa nggak enak, nggak nyaman ya. Jadi kita belajar dari Al-Quran. Saya juga dahulu sering begitu. Ketika udah diumumkan imsak, ya udah, saya tahan lagi, nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum. Apalagi kadang bunyi sirine kan, kadang bunyi sirine di masjid menandakan imsak sudah tiba, kita nggak boleh makan. Jadi kalau kita mau mengikut di Al-Quran itu sudah ada rupanya kan. Saya pun baru dapat ini, baru paham gitu. Jadi kita buka di surat Quran, surat Al-Baqarah ayat 187. Di situ disebutkan, makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datangnya malam ya. Jadi di sini kalau kita mau kaji, sebenarnya antara benang hitam dan benang putih itu kias. Itu kiasan, makna kiasan. Bukan berarti itu kita disuruh membandingkan benang yang sesungguhnya, tidak. Maknanya benang putih dan benang hitam itu ketika pagi datang, dan kita bisa membedakan antara pagi dan malam ya. Ketika malam ditutupi oleh siang ya, dan siang menghilang, malam menghilang karena tertutupi oleh siang, oleh cahaya fajar ya. Jadi kalau kita mau mengkaji ayat ini, kita berpatokan pada langit ya, lihat ke langit. Ketika fajar itu kan di situ jelas. Ketika cahaya mulai ada, di situ udah pagi kan gitu. Selagi langit itu masih hitam, belum ada putihnya, berarti kita masih boleh makan dan minum. Berarti di situ belum masuk yang namanya fajar. Ya. Jadi kalau kita misalkan gini Bang, waktu kita sholat subuh itu kan taruhlah 4:30 misalkan. Di masjid udah azan, waktunya sholat subuh. Selesai sholat subuh saya mau makan. Selagi langit itu masih hitam, belum ada putihnya, bisa. Ini ayat Al-Quran jelas ya. Jadi kita jangan berpatokan pada sholat subuhnya. Kita berpatokan pada waktu fajarnya. Itulah tandanya imsak. Mengenai imsak itu menahan. Jadi kita sudah waktunya menahan, jangan lagi makan, jangan lagi minum. Itu maknanya udah start, sudah bermulainya berpuasa ya. Jadi Al-Quran ini jelas. Jadi jangan kita dipersulit. Agama Allah ini gak pernah mempersulit. Jadi kalau kita misalkan telat makan sahur, kita
lagi makan, tiba-tiba di masjid azan, langsung kita berhenti karena kita takut batal puasa kita. Ya, berpatokanlah pada Al-Quran. Jelas ini. Ketika benang putih dan benang hitam bisa kita bedakan. Jadi lihat aja, berpatokan aja kita kepada langit. Kalau misalkan hari mendung bang, hujan, di situ kan gelap juga bang. Walaupun hari mendung, walaupun hujan, walaupun gelap, yang namanya fajar itu tetap ada putihnya. Ya, beda, tetap ada putihnya. Kita bisa bedakan. Segelap apapun, apa hujan, mendung, tetap kalau yang namanya fajar kita tahu, oh ini sudah pagi ini, ya kan? Jadi ketika mulai di langit itu sudah mulai ada cahaya putih-putih, ya, sudah mulai kelihatan langit itu ada cahaya putihnya, bercampurlah hitam itu sama putih, bisa kita bedakan. Jadi itulah waktunya fajar. Jadi kalau seandainya kita telat bangun nih, kita bangunnya ketika azan subuh misalkan, kita nggak terbangun sahur kan, tiba-tiba di masjid azan subuh, di situ kita baru terbangun, ya nggak apa-apa, kita sholat dulu, siap sholat. Kalau kita lihat di langit itu masih hitam, belum ada tanda-tanda fajar, belum ada tanda-tanda pagi, kita masih bisa makan, ya. Jadi jangan sampai jadi sulit, nggak ada yang dipersulit. Ketika kita melihat langit, oh udah mulai pagi, udah mulai nampak terang-terang sedikit, ya kan, sudah mulai ada cahaya putih, ya sudah, berarti itu udah fajar, berarti itu sudah imsak. Jadi jangan sampai kita mematokkan imsak itu ketika azan subuh, salah itu. Di sini Al-Quran jelas kok, ya. Di mana-mana azan subuh itu nggak ada putih, hitam semua langit itu. Karena apa? Fajar belum datang, ya. Jadi kenapa apa kita mempersulit? Inilah kadang kan kita kurang pengetahuan kita. Selama ini kan kita hanya ikut-ikutan aja, ya. Saya pun juga baru tahu ini. Jadi kita ikutin Al-Quran. Di situ jelas ketika benang hitam dan benang putih, kamu bisa membedakannya, ya. Ketika langit dan siang, kamu bisa membedakannya. Disitulah tibanya fajar. Disitulah waktunya imsak. Disitulah kita nggak boleh lagi makan minum, ya. Jadi jangan sampai kita kelabakan ketika aduh udah waktu. Kadang kita jadi marah, ya kan, kenapa nggak dibangunin, belum lagi masak sahur, udah telat ini, sebentar lagi mau imsak gitu. Kadang jadi mau berpuasa aja kadang emosi kita, mau berpuasa aja kadang kesel kita. Paling banyak ini yang bikin stres nih ya para ibu-ibu ini, ya kan, telat bangun, masak lagi, ya kan. Dia masak aja butuh waktu, belum lagi makannya, bentar lagi udah azan, kepikiran kita. Jadi jangan sampai dibuat susah. Kita patokan Al-Quran, di situ jelas hukumnya. Semoga kita paham, ya. Jadi kalau memang udah waktu azan nih bang, udah sholat subuh ini, mau ngerokok sebatang lagi ya silakan, selagi langit itu masih hitam, ya kan, rokok lagi nggak apa-apa. Nah, lihat dulu langit tuh, oh udah putih-putih bang, udah mulai nampak paginya, ya sudah stop, berarti udah imsak, udah fajar, ya. Inilah yang jarang dijelaskan, jarang diberitahu kepada kita, ya. Selama ini kan kita taunya apa? Pokoknya udah azan subuh, udah stop, nggak boleh lagi makan minum. Habis itu sudah bunyi sirine, nggak boleh lagi makan minum, ya.
Padahal Allah mempermudah, nggak ada Allah mempersulit. Jelas kok, masih dikasih kita waktu itu. Lihat langit itu, walaupun mendung bisa kita bedakan, oh udah pagi nih, berarti nggak boleh. Kalau gelap gulita belum ada benang putihnya, masih hitam semua, ya berarti masih bisa. Ketika sudah bisa kita bedakan, ketika siang menutupi malam, di situ kan ada tuh wilayah trans, dia perpindahan ya kan, dari gelap menuju terang itu kan ada cahaya, ada perbedaan langit itu. Nah kita udah bisa baca, udah fajar ini, oh udah pagi ini. Nah situ stop ya. Jadi jangan dipersulit, agama Allah ini nggak pernah mempersulit. Oke, mudah-mudahan ini manfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.